Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hayatil fi'lil madi wal amri wa hamzil wasli. Pasal ini menjelaskan bentuk fi'il madi, fi'il amar, dan hamzah wasol. Definisi fi'il madi adalah ma dalla ala hadasin mado wan qodo, yaitu kalimat yang menunjukkan makna pekerjaan yang telah terjadi dan selesai dikerjakan ketika pekerjaan tersebut diberitakan. Contoh, fataha Zaidun al-baba, Zaid sudah membuka pintu. Fi'il madi terbagi pada dua bagian. Yang pertama adalah mabni maklum atau kata kerja aktif. Dinamakan maklum karena fa'il atau subjeknya diketahui atau dimaklumi sebab diceritakan dalam rangkaian kalam. Istilah lain untuk fi'il madi mabni maklum adalah mabni fa'il. Disebut mabni fa'il karena setelahnya ada kalimat yang berkedudukan fa'il atau subjek secara lafadz dan secara makna. Sebagai contoh, akala Zaidun rogifan, Zaid sudah memakan roti. Kita lihat pada lafadz akala disebut fi'il, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah predikat. Lalu untuk lafadz Zaidun adalah fa'il, yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan nama subjek. Lalu untuk lafadz rogifan dinamakan maf'ul bih, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan objek. Ketika lafadz akala atau fi'il madi menghadapi kalimat yang menjadi fa'il secara lafadz maupun secara makna, maka lafadz akala tersebut dinamakan fi'il madi maklum. Bagian yang kedua adalah mabni majhul atau kata kerja pasif. Dinamakan majhul karena fa'il atau subjeknya tidak diketahui sebab tidak diceritakan dalam susunan kalam. Nama lain untuk mabni majhul adalah mabni maf'ul karena setelahnya ada maf'ul secara makna walaupun secara lafadz berkedudukan sebagai fa'il atau subjek. Sebagai contoh adalah lafadz ukila rogipun, roti itu sudah dimakan. Yang memakan roti atau pelaku tidak diceritakan dalam susunan kalam. Kita lihat lafadz ukila dinamakan fi'il atau kata kerja, yang dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan predikat sudah dimakan. Lalu di dalam bahasa Indonesia roti itu dinamakan subjek. Namun istimewanya bahasa Arab, lafadz rogi pun tidak dinamakan fa'il karena secara hakikat atau secara makna lafadz rogi pun bukan fa'il namun maf'ul, sehingga istilah untuk rogi pun di dalam bahasa Arab dinamakan naibul fa'il. Maka suatu lafadz yang ketika lafadz setelahnya adalah maf'ul yang mengganti tempat fa'il yang tidak diceritakan dalam bahasa Arab dinamakan fi'il mabni majhul. Wa akhirul madi, dan patahkanlah huruf akhir fi'il madi ibtahanhu, yakni sungguh patahkanlah huruf akhir fi'il madi mutlakon secara mutlak. Wa dumma, dan domahkanlah apa akhirul madi in ulhiqo jika disambungkan apa akhirul madi biwawi jam'in dengan wawu jama'. Wasakin, dan sukunkanlah akhirul madi in jika disambungkan apa akhirul madi domir rob in hurrika pada domir mutaharrik marfu.
Hukum fi'il madi adalah mabni sebagaimana hukum semua kalimat fi'il kecuali di dalam fi'il mudhari yang hukumnya mu'rab. Yang dimaksud dengan mabni adalah luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Huruf akhir suatu kalimat tetap pada satu keadaan, tidak terpengaruh oleh kalimat yang mendahuluinya. Alasan fi'il madi mabni adalah karena hukum mabni adalah asal untuk kalimat fi'il, sehingga tidak perlu ditanyakan apa alasan hukum fi'il mabni, karena sudah merupakan asal. Yang pertama, untuk hukum fi'il madi adalah mabni fathah, yaitu ketika tidak bertemu domir wawu jama, dan kedua ketika tidak bertemu dengan domir mutaharrik marfu. Yang pertama adalah nasoro, dia satu laki-laki telah menolong, dinamakan wuku mufrad mudzakkar ghaib. Kita lihat pada huruf akhir yaitu ro berharkat patah. Fa'il pada lapad nasoro adalah domir yang tersimpan yaitu lapad huwa. Yang kedua adalah lapad nasoro, dia dua laki-laki telah menolong, wuku tasniyah mudzakkar ghaib. Huruf ro berharkat patah dan alif adalah domir muttasil bariz yang diperuntukkan untuk pelaku tasniyah mabni sukun di dalam tempat ropa karena menjadi fa'il. Yang ketiga adalah nasorot, dia satu perempuan telah menolong. Huruf ro berharkat patah dan tak dinamakan dengan tak taknis sakinah. Fa'il pada lapad nasorot adalah lapad hiya yang tersimpan atau domir mustatir. Yang terakhir dari 4 wuku adalah nasorota, dia dua perempuan telah menolong. Huruf ro berharkat patah dan tak disebut tak taknis sakinah namun berharkat patah karena menghadapi alif, yang mana alif merupakan domir untuk pelaku tasniyah. Hukum yang kedua untuk fi'il madi adalah mabni dhammah, yaitu ketika fi'il madi bertemu domir wawu jama yang menghasilkan satu wuku di dalam tasrifan fi'il yang 14. Contoh nasoru, mereka laki-laki telah menolong. Kita lihat pada lapad ro berharkat dhammah, mabni dhammah. Wawu adalah domir muttasil baris untuk jama, dan alif dinamakan alif fariqoh baina wawil jam'i wa wawil atpi, yaitu alif pembeda yang berfungsi untuk membedakan antara wawu jama dan wawu huruf athof. Hukum fi'il madi yang ketiga adalah mabni sukun, yaitu ketika fi'il madi bertemu dengan domir mutaharrik marfu, juga ketika bertemu nun jama muannas yang menghasilkan 9 wuku dari 12 tasrifan. Sebagai contoh, untuk yang pertama adalah nasorna, mereka perempuan telah menolong, yaitu fi'il madi bertemu dengan nun jama niswah. Huruf ro berharkat sukun, sedangkan nun dinamakan dengan nun jama muannas, mabni fathah fi mahali rob'in di dalam tempat ropa karena menjadi fa'il. Yang kedua adalah nasorta, kamu satu laki-laki telah menolong. Huruf ro berharkat sukun dan tak dinamakan tak domir muttasil baris mabni fathah mahal ropa karena menjadi fa'il. Yang ketiga adalah nasortuma, kalian berdua telah menolong. Lapad nasortuma dipakai untuk 2 wuku. Ro berharkat sukun, tak dinamakan domir muttasil bariz mabni dhammah mahal ropa karena menjadi fa'il. Mim dinamakan huruf imad
dan alif dinamakan alif domir tasniyah. Lalu lapad nasortum, kalian laki-laki telah menolong. Ta dinamakan domir muttasil bariz mabni dhammah mahal rofa karena menjadi fa'il dan mim adalah alamat jamak. Lalu lafad nasorti, kamu satu perempuan telah menolong. Huruf ro berharakat sukun atau mabni sukun dan ta adalah domir muttasil bariz mabni kasroh mahal ropa karena menjadi fa'il. Lapad yang selanjutnya adalah lapad nasortu, aku telah menolong. Ro berharakat sukun dan tu dinamakan domir muttasil bariz mabni dhammah mahal ropa karena menjadi fa'il. Dan yang terakhir adalah nasorana, kami telah menolong. Huruf ro berharakat sukun dinamakan mabni sukun, lalu untuk na dinamakan domir muttasil bariz mabni sukun pada alif fi mahali rob'in fa'iluhu. Namun menurut pendapat ulama Basroh dan juga merupakan versi Alfiyah bahwa hukum fi'il madhi hanya mabni fathah. Ada fathah dohir yaitu terlihat pada 4 wuku dan ada fathah muqaddar. Yang satu wuku ketika bertemu dengan wawu jama. Nasoru mabni fathah muqaddaroh. Dan yang 9 wuku yaitu ketika bertemu dengan domir mutaharik marfu. Nasorta dinamakan mabni fathah muqaddaroh. Wabad'u ma'lumin, adapun huruf awal fi'il madhi mabni maklum sulika itu diberjalankan apa bad'u bi fathin dengan harkat patah illal humasiyya kecuali fi'il humasi wasudasiyya dan fi'il sudasi paksiron maka sungguh kasrohkanlah huruf awal humasi dan sudasi. In budi'a jika diawali apa humasi dan sudasi bihamji waslin dengan hamzah wasol kamtahana seperti lapad imtahana. Setelah kita mengetahui hukum untuk fi'il madhi baik maklum maupun majhul, sekarang kita akan membahas bentuk fi'il madhi maklum. Huruf awal fi'il madhi maklum itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah berharkat patah, yaitu ketika bukan fi'il humasi dan sudasi, yang meliputi sulasi mujarod yang ada 6 bab. Lalu yang kedua sulasi mazid warna awal yang disebut dengan rubai, dan rubai mujarod 1 bab yang dinamakan rubai. Dan yang kedua yaitu ketika fi'il humasi dan sudasi yang tidak diawali hamzah wasol, yaitu sebagian sulasi mazid warna sani dan rubai mazid. Lalu yang kedua huruf awal fi'il madhi maklum adalah kasroh, yaitu ketika merupakan fi'il humasi dan sudasi yang diawali oleh hamzah wasol. Subutuha adapun tetapnya hamzah wasol bil ibtidai di dalam permulaan kata itu qadil tuzima sungguh diwajibkan apa subut. Kahad pihak seperti wajib membuang atau tidak membacanya hamzah wasol bidar jiha ketika terhimpitnya hamzah wasol ma'al kalimi beserta kalimat yang lain. Kahamzi amrin seperti hamzahnya fi'il amar, lahuma untuk humasi dan sudasi, wa masdarin dan masdarnya humasi dan sudasi, wa al dan hamzahnya al, wa aimunin dan hamzahnya aimunin, wa hamji kazhari dan hamzahnya seperti lapad ijhar yaitu hamzah untuk fi'il amar sulasi mujarod. Wabnumin dan hamzahnya lapad ibnumin, ibnun, ibnatun, isnaini, imriin, imroatin, isnataini. Kadza begitu juga ismun lapad ismun, istun dan lapad istun. Faksiron maka sungguh kasrohkanlah hamzah fil jami'i pada semuanya siwa fi aimunin selain pada lapad aimunin al dan lapad al fabtahan maka sungguh fatahkanlah hamzah
Wa amrudzi salasatin adapun fi'il amar fi'il sulasi mujarod nahuktula yang seumpama lapad uktula itu dumma didomahkan apa fi'il amar kama seperti domahnya hamzah wasol bima diaini yang ada pada dua fi'il madi humasi dan sudasi juhila yang dimajhulkan apa emak. Definisi untuk hamzah wasol adalah allati tasbutu fil ibtidai wa taskutu fid darji, yaitu hamzah yang terbaca ketika di awal kalimat dan tidak terbaca ketika terhimpit oleh kalimat yang lain. Seperti lapad alhamdu udhkuru istaghfirhu menjadi walhamdu fadhkuru dan wastaghfirhu. Sedangkan kebalikan dari hamzah wasol adalah hamzah qoto, yang mana takrifnya hamzah qoto adalah allati tasbutu fil ibtida'i wad darji, yaitu hamzah yang terbaca ketika di awal kalimat dan ketika terhimpit oleh kalimat lain, seperti lapad akrim islamun ansuru menjadi fa'akrim wa islamun fa'ansuru. Tempat-tempat untuk hamzah wasol sebagaimana tadi dijelaskan di dalam bait yakulu. Yang pertama adalah fi'il madi humasi dan sudasi, lalu fi'il amar humasi dan sudasi, yang ketiga masdar fi'il humasi dan sudasi, yang keempat fi'il amar sulasi mujarod, yang kelima alif lam, yang keenam aimun, dan yang ketujuh adalah lafad-lafad sebagai berikut. Contoh untuk fi'il madi humasi dan sudasi adalah inkasaro, istakhroja, ihronjama. Contoh untuk fi'il amar humasi dan sudasi adalah inkasir, istakhrij, ihronjim. Contoh untuk masdar fi'il humasi dan sudasi adalah inkisarun, istikhrojun, ihrinjamun. Contoh untuk fi'il amar sulasi mujarod unsur, idrib, iftah. Contoh untuk alif lam alhamdu, al-fatihatu, an-naharu. Lalu harkat hamzah wasol secara umum adalah kasroh. Sebagian besar hamzah wasol berharkat kasroh kecuali alif lam dan lapad aimunin itu berharkat fathah. Dan kecuali yang kedua untuk fi'il amar sulasi mujarod yang harkat ain fi'il mudhari'nya berharkat domah, yaitu bab 1 dan bab 5, maka untuk hamzah wasolnya juga berharkat domah. Wabad majhulin adapun permulaan fi'il madi majhul hutima itu diwajibkan bidomin dengan harkat domah kakasri sabikil ladi, seperti wajib kasrohnya huruf yang mendahului huruf qad hutima yang jadi huruf akhir apaladi. Tata cara untuk membentuk fi'il madi mabni majhul sebagaimana diterangkan di dalam bait adalah domahkan huruf awal lalu kasrohkan huruf sebelum akhir. Sebagai contoh lapad nasoro yang artinya menolong, ketika menjadi fi'il madi majhul menjadi dibaca nusiro yang bermakna telah ditolong. Lalu akroma yang bermakna memuliakan ketika menjadi mabni majhul maka dibaca ukrima yang bermakna telah dimuliakan. Namun ketika fi'il madi diawali oleh huruf tambahan tak mutawa'ah, maka aturan untuk membentuk fi'il madi majhul adalah domahkan huruf awal dan huruf kedua, lalu kasrohkan huruf sebelum akhir. Contoh takallama, ketika menjadi majhul dibaca tukullima. Contoh yang kedua adalah lapad taba'ada,
Ketika menjadi mabni majhul dibaca tubu'ida. Setelah itu alif diganti oleh wawu karena alif harkat sebelumnya adalah harkat domah, maka alif diganti dengan wawu dibaca tubu'ida. Lalu ketika fi'il madi diawali oleh hamzah wasol, maka ketika menjadi mabni majhul maka domahkan huruf awal dan huruf yang ketiga, lalu kasrohkan huruf sebelum huruf akhir. Sebagai contoh lafaz ijtama'a, ketika menjadi madi majhul maka dibaca ujutumi'a, yaitu mendomahkan huruf yang pertama dan ta. Untuk contoh yang lain adalah istakhroja. Ketika menjadi majhul maka dibaca ustukhrija, yaitu mendomahkan hamzah dan huruf ketiga yaitu ta, lalu mengkasrohkan huruf sebelum akhir yaitu ro.